kali itu. Pendeta Mas Sahab kan kenal kan Pendeta Mas Sahab? Iya. Oke, lanjut dulu ya. Romo Loya. Adi nih Romo Loya Sontoloyo nih kawan gue nih. Lanjut. Halo, selamat sore. Ini host sebentar, ini mangrove sendiri dulu. Bang Kang Chan, aku minta maaf ya. Kemarin aku bercanda, ternyata Kang Chan diturunin beneran kemarin. Kang Chan. Dokter mana dokter pribadi mana coba suaranya? Ya, pasienku gimana silakan. Sebentar. Silakan Tadi kan pasienku tadi silakan. di Komal ada Dodi. Sebelum saya naik ke Komal ini saya pernah sama Dodi, Bang Dodi ya atau Bang Dito ya, Bang Dito. Iya, Dito Kang tuh kenapa Dito. turun dia nggak suka kalau seberisik dia Muslim, saya akui dia, saya senang karena apa? Disiplin orangnya, dia sendiri menang dan saya support dia 4 jari. Sekarang teman-teman Muslim juga saya harap kita santun lah, yang enak lah. Biar ada mood. Saya senang kayak Bang Romi kan ada data bagus ya. Saya juga belajar dari dia juga, maksudnya begitu. Tapi disiplin. Kalau kayak pasar, Iya. waduh bos. Terima kasih Bang Mangrove. Saya minta nomor rekeningnya nanti tak kirim lah. Oh iya, Bagus itu. silakan. Yang ekornya 62 itu. Oh iya. Lanjut. Lanjut apa? Enlot. Ayo lanjut Bang Romi. Ya, Hati jadi kalau berbicara dengan Mangrove, berdiskusi dengan Bang Mangrove dan juga Bang Mayor ini, kita nggak bisa bahas critical text gitu kan, bahas manuskrip itu nggak bisa, karena beliau ini kan jemaat minggu, jadi nggak belajar ke sana gitu. Belajar ngitung aja, belajar ngitung. Betul, belajar hitung, betul. Betul belajar gitu. Iya. Jadi Harus diakui, kalau kita beliau daripada berdua pura-pura ini pintar nanti bodoh bos. Mendingan saya bilang nggak tahu. Betul. Jadi beliau berdua ini Ustadz Romli kelasnya masih jemaat goblok gitu, bahasa halusnya. Itu halusnya ya. Bang Romi, ini sama Boy, Anda juga harus ucapan itu adalah doa ya. Jadi harus jaga kata-katamu sebagai ajaran Islam tuh nggak boleh kamu menggoblok-goblokin orang, nggak boleh. Secara Bukan tidak goblok langsung itu kamu menghujat maksudnya. ciptaan manusia, ciptaan Allah. Pergi blok apa? Blok rekeningnya. Oh ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh berdusta. Kan? Itu hati pergi. nurani. Blok itu blokir rekeningnya. Jadi sampean kalau sudah mau kirim rekening ke saya, go blokir gitu maksudnya. Oh ya. Boleh bersilat lidah nggak apa-apa, tapi hati Oh, nggak nggak boleh. apa-apa. Ada lagunya itu. Pintar juga Bang Romi ya. Iya. Ya udah Kiai Romli kasih paham ini Pak Mangrove ini masih belum mengakui bahwa Kristen itu ajaran pagan. Kiai Romli gimana itu? Coba kasih paham. Dari mas? Iya. Ya sebentar, saya mau dibuatkan tidak keluar oleh istri. Bentar, lanjut yang lain. Yang ini istri dulu. Bukan, iya. Lanjut dulu. Saya kalau tidak melayani istri, Belajar ngitung, Bang Ro. beri nanti malam. Ya. Kata Yesus, aku dan Bapa. Nah, aku dan Bapa itu terdengar satu, terdengar dua. Terdengar satu lah, masa dua. Kan goblok. Aku dan Bapak. Saya tanya, aku Yesus dan Bapaknya Yesus terdengar satu, terdengar dua. Kalau terdengar dua, kalau hakikatnya Udah nggak satu. goblok sekarang, bagus. Berarti dua. Kalau aku 3 Kang Chan. Lah, gimana ceritanya? Satu-satu, cang. Temanmu yang keracunan itu apa arak mau tuh di mute sih. Boleh dong orang berpendapat apa sih Pak Maruf ini? Enggak, cang aja. Saya itu orangnya disiplin, nggak boleh berantakan. Oke, terdengar dua. Ada siapa aja di situ? Sang sumber sama sang anak. Bagus. Sang sumber dan sang anak. Apakah sang anak sang sumber? Ya, bagaimana? Apakah sang anak itu sang Oh, sumber? enggak, tadi awal saya udah bilang itu terdengar dua ya, jadi nggak mungkin. Enggak. Bagus. Yang Tuhan yang mana? Tuhan sang anak, Sang sumber? sang Allah itu sendiri. Bukan, maksudnya sang sumber Tuhan bukan. Dengar, kamu tanya saya gurunya tanya, berarti saya jawab, jangan bantah lagi. Iya. Yang Tuhan yang anak atau yang sang sumber? Bagaimana Tuhan sang anak? Yang Tuhan itu
Sang anak atau sang sumber? Sang anak. Bukan sang sumber. Ya enggak lah. Nah, berarti sang sumber bukan Tuhan. Sang sumber yaitu Allah. Nah, bukan Tuhan. Bukan. Bagus. Berarti Tuhannya hanya Yesus. Mm-mm. Bagus. Tuhannya sang sumber siapa? Tuhannya sang sumber nggak punya Tuhan. Nggak punya Tuhan. Tuhannya Yesus? Tuhan juga Yesus nggak punya Tuhan. Dia sendiri. Oke, bagus. Berarti Tuhan menurut Pak Mangrub adalah Yesus. Yes. Dan hanya Yesus. Yes. Oke. Sang sumber dengan Tuhan lebih tinggi mana derajatnya? Sang sumber ataukah Tuhan? Sang sumber. Sang sumber. Berarti Tuhan tidak tinggi derajatnya dari sang sumber. Tuhan tidak tinggi. Derajatnya dari sang sumber. Iya, tidak tinggi sekarang sama. Bagus. 2 Samuel pasal 7 mengatakan sesungguhnya di dalam Yesaya pasal 5 kalau tidak salah, sesungguhnya aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Yes. Yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Oke. ataukah sang sumber? Tapi saya jawab pakai dalil boleh ya, Bang Boleh. Chan? Oke. Boleh, pakai dalil. Tapi saya minta tolong dibuka ya biar ini ya. Pak Mangrub sangat yang bagus. buka, jangan saya yang buka. Ya, kita dua biar sama, biar saya nggak pernah Boleh, kasih. boleh. Saya cek Pak Mangrub buka. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Bang kan tadi pakai ulangan ya? Tadi Bang Cang pakai Silakan, ulangan. silakan. Dah, Bang Cang tadi pakai ulangan ya? Bahwa apa? Apa bunyinya? Kang Cang tadi pakai apa ayat apa? Perjanjian lama ya, ulangan ya. Wah, sinyalnya. Untuk sang sumber kau mesti pakai 1 Timotius 6 ayat 16. Keren itu Mangrub. Dan Kang Cang tolong dibuka ini Ibrani 1 ayat 8. Ini sinyal lagi jelek ini. Itu Yes. Major kemana Major nih? Major sih nggak bisa diskusi dia. Major tuh modal congornya kuat itu tuh. Nggak ada ilmu. Kalau Mangrub nih lumayan deh, lumayan. Terus terang dia. Lanjut. Sinyalnya tadi kayaknya. Tolong dibuka Ibraninya, Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10, ada 3 ayat di situ. Wah, sinyalnya jelek, Kang Cang nggak dengar suaranya nih. Host, monitor, tap layar di bawah, diam aja nih. Ya, Pak Mangrub, sorry, ada anak. Sorry. Nggak sinyal ya, kok nggak ada dengar Enggak, suara? bukan sinyal, ada anak saya. Ibrani 1 pasal Sebentar, Kang Cang tadi tanya pakai ulangan berapa? Kang Cang tolong ulangi. Kang di Cang dalam pertanyaan. Yesaya pasal bentar. Oke, mantap. Oke, gini ini bentar. Ini dokter saya sama Keng Gondrong ini. Yesaya berapa Bang, Kang Cang? Nah, contoh ya, banyak sebetulnya. Yesaya 40:28. Ya. Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan Sampai bumi. mana? Nggak ada Kang Chan, tukang asumsi nih. Bentar, Major, bentar. Saya Mangrove ya. Saya sama tanya. Oh pertanyaan. iya, oke lanjut. Yesaya 42 nomor 5, coba. Banyak sebetulnya. Itu Oke. aja dulu. Saya jawabnya pakai Ibrani 1. Kang Major minta tolong dibaca ya. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Bang Major minta tolong. Major nggak bisa baca, dia buta huruf dia. Bang Major minta tolong Ibrani 1 Hmm. ayat 8 sampai dengan 10 dibacakan. Minta tolong. Saya di kebun binatang ini. Bentar. Ibrani 1 Di sini lagi hujan sini, jadi ini. Semua alasan Kristen. Kalau ketemu Bido alasan semua hujan, gelap lah, lain sabar. jaringan lah. Aduh Kacan, Kebun lah, lagi Ibrani berapa Biasa tadi? Major Ibrani berapa? bilang Major kebun binatang. Kau parah nih. Mangro yang itu. Panci kau dia Masa belajar Major panci, bilang kau kebun banyak binatang? lor. Ini juga kamu ngapain naikin? Oke, Major dibaca dulu Ibrani 1 ayat 8. Masa Major dibilang di kebun binatang? Aduh, parah kau nih Mangro. Lanjut bro. Bukan saya. Kalau kau pancimu nggak laku, kau jangan kesurupan di sini kau. Major Ibrani 1 ayat 8 sampai 10.
Oke, saya bacakan Ibrani 1 ayat 8. Ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tak kamu ya Allah tetap untuk perseluruhnya baca kan dia, dan kan? selamanya dan Nggak bisa baca dia. Buta huruf dia, tetapi susah tentang baca. anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Yang punya. 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke, di mute saya biar jelaskan. Oke, yang Allah yang mana? Yang anak ataukah yang sang sumber? Ini saya sama jelaskan. Itu Ya, silakan. mengatakan bahwa itu di situ Allah sendiri mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan, yang meletakkan dasar bumi. Artinya Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah sendiri memanggil Yesus itu Allah. Yang di ayat 10-nya menekankan bahwa Allah sendiri memanggil Yesus adalah Tuhan. Itu Bang jawabannya. Jadi yang Allah yang mana? Yang sang sumber ataukah yang Yesus anak? Keduanya, akhirnya duanya menjadi satu. Oke, Bang. berarti ada dua Allah. Enggak, satu aja. Hakikatnya Kenapa Anda tetap bilang satu. keduanya? Enggak, keduanya kan tadi kan sang anak, sang bapak itu kepada itu tugas-tugas. Sebentar dulu, santai dulu. Sang anak adalah Allah, betul? Sang anak adalah Tuhan dan Allah. Kalau Bapa Tuhan dan Allah atau Allah saja? Allah saja, sang sumber itu Oke, melangkui. mana yang lebih tinggi? Yang Tuhan yang Allah atau yang Allah saja? Yang Allah saja. Yang Allah saja yang tinggi. Kenapa Iya. Tuhan, predikat Tuhan jadi memperendah? Bukan predikat, tapi dari sang sumber itu sama-sama keluarnya dari situ sang sumber. Kenapa jadi sang Jadi sang sumber? sumber Intisari. mengeluarkan Tuhan, gitu. Kerja logikanya, kecerdasan itu diutus dan bergenosis jadi manusia itu, yaitu sang Nggak anak. ada logikanya di situ, kecerdasan diutus. Kecerdasan tuh nggak ada yang diutus. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Kembali ke Yohanes 1 ayat 14. Dan itu di Ibrani 1 ayat 10 dikompar dengan Yohanes 1 ayat 3. Nggak ada urusan dengan Yesus. Urusannya tentang itu. Nggak Sekarang ada. tadi Nggak abang ada bilang urusan dengan Yesus. betul karena abang mengatakan itu mendalili yang barusan adanya dua Allah. nah, konteksnya kan tentang sang anak. Allah sendiri mengatakan bahwa tentang sang anak, ya taktamu ya Allahku. Ini Allah sendiri mengatakan taktamu Yesus. Ini saya pakai bahasa ininya biar ngerti ya. Taktamu anakku ya Allahku. Dia panggil Allah loh Bang, maksudnya. Nanti abang bisa cross check nggak apa-apa. Saya nggak ini nanti bilang saya narasi. Kan saya itu orangnya baik. Setiap Oke, dalil saya makasih, terima. Bang. Berarti Terima kasih, Yesus Bang. yang anak itu disebut Allah. Oke, oleh Allah yang sang sumber gitu. Tumben Kang Cang seperti dokter pribadi saya. Kok ini akal sehatnya? Iya, bagus. memang saya dokter hewan. Dengerin. Nggak, Kalau dokter sang sumber anak itu adalah Allah. Ya, Disebut oleh Allah sang sumber gitu kan? ya. Ah, ya udah ada berapa Allah di situ? Satu aja. Yang mana yang satunya? Semua satu karena semua kan intisarinya dari sang sumber itu. Nah, anak dengan sang sumber sama atau beda? Beda pribadi tapi tidak bisa dipisahkan. Oke, beda ya. Pribadi yang Allah yang mana? Sang sumber itu semua keluar dari sang sumber, artinya satu aja Bang, keluar dari badannya. Kalau satu jangan Kayak- bilang semua. Hah? Kan ada Yesus yang anak, ada sang Roh Kudus. sumber yang Bapak, Roh Kudus Termasuk lah. Roh Nantilah Kudus. Roh Kudus dia taruh dulu Ya, di belakang ya. lah, ribet. Oke lah. Oke. Nah, sang sumber itu adalah Allah, sang anak adalah Allah, betul ya? Betul sekali. Nah, sang anak, kata sang anak, aku dan sang sumber itu ada satu ada dua. Aku dan Bapa adalah satu. Nah kan, saya bilang apa belajar matematika kan? Iya, aku Yesus Bapa. dan Bapak. Saya tanya, Kang Chan dan Mangrup ada berapa di situ? Itu dua. Saya udah bilang dua pribadi tapi tidak bisa Bagus. dipisahkan karena satu. Kata Yesus, aku yang Allah dan sang sumber yang Allah ada berapa Ya. di situ? Satu. Ah kan, nggak bisa ngitung dia. Yesus Iya, dihitung nggak bisa. berapa? Ini dokternya bingung-bingung ini soalnya. Yesus dihitung berapa? Yesus dihitung setengah atau dihitung satu dia? Kalau aku jadi Pribadi tiga. yang sebentar, Tiga. pribadi yang kita lihat saudaraku, pribadi yang kita lihat Yesus di muka bumi ini itu jasmaninya. Ah. Ya kan?
Jasmaninya. tapi hakikatnya tetap Allah, Tuhan dan Allah, karena dia berkuasa di atas dan di bawah, di surga dan di bumi. Heeh. Dia Terus yang menggenapi akunya itu semuanya. yang mana? Yang jasmaninya atau yang bukan jasmaninya? Yang mengaku, yang ngomong itu tah. Yang ngomong itu apa? Jasmaninya atau bukan jasmaninya? Ya itu jasmaninya karena dia hal mengajar. Nah, berarti ada berapa kepada di sang situ? muridnya. Jasmaninya Allah berarti. Jasmaninya tubuh manusia, Bang, biasa. Lalu yang Allahnya yang Hakikatnya ini mana? loh. Hakikat Allah Pak itu tidak bisa Mangrub, hilang. Pak Mangrub, dari tadi ya. saya sudah mau terima dalil Pak Mangrub, kenapa Pak Mangrub yang bantah sendiri? Apa Yesus itu ketika bilang aku, dia kan sebagai manusia. Ya. Pak Mangrub dalili bahwa ya tahtamu ya Allah. Allah tuh dia. Manusia itu Allah, gitu kan? Ya. Nah, sedangkan sang sumber dia bukan manusia. Dan Ya. dia Allah, kata Pak Mangrub. Ya. Yesus Allah, sang sumber Allah. Hmm. Kata Yesus, aku yang Allah dan sang sumber yang Allah, itu terdengar satu atau terdengar dua? Terdengar dua pribadi. Bagus. Ada berapa Allah di situ? Satu aja. Satu lagi. Iya, Ini dia satu lagi. belajar. Terdengar dua. Terdengar Betul kan? dua, tapi kenyataannya satu. Jadi dua itu bukan kenyataan. Hah? Dua bukan kenyataan. Bukan kenyataan, memang pribadinya berbeda. Yang satunya Ini. tuh yang nggak Jadi yang Yesus nggak- tidak nyata. Hah? Yesus tidak nyata. Jasmaninya nyata, keilahiannya mana kelihatan? Nggak kelihatan. Terus yang ketidaknyataan apa? Firmannya, kamu lihat firmannya pernah dilihat? Firman ketidaknyataan katanya. Udah nggak fokus dia ini. Ya keilahiannya kamu lihat nggak, Bang? Maksudnya seperti Allah lah, roh. Nggak kelihatan. Nanti di lain Yesus ayat kelihatan kamu atau dia kelihatan, bertanya Yesus? lagi. Apa? Mangrub, Yesus kelihatan atau tidak kelihatan? Itu kan dagingnya tuh kelihatan, kemanusiaannya kelihatan. Jasmaninya Bagian itu mana kelihatan. Yesus yang tidak kelihatan? Ya nggak kelihatan ya rohnya, Pak ilahinya. Mangrub ada roh tidak Pak Mangrub? Saya punya, tapi saya bukan ilahi, Bang. Roh Pak Mangrub kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan. Berarti Pak Mangrub Allah juga. Saya nggak Allah, saya manusia biasa. Lah sama dengan Yesus kalau gitu. Apa bedanya dengan Yesus? Ya manusia biasa ada. Kenapa Yesus nanti di ayat lain dia membangkitkan, dia berhak memberikan nyawanya dan berhak untuk mengambilnya kembali tanpa seorang pun di atas maupun di bawah ini. Dia sendirilah yang memberikan nyawanya. Mulai. Loh, ayatnya ada, saya mau kasih. Iya, apa urusannya jadi Allah? Yesus menyerahkan nyawanya. Masa Allah punya nyawa? Ada aja Pak Mangrub nih. Sang sumber itu memberikan kecerdasannya yang diberikan itu menjadi manusia itu. Nah, Kalau dia memberikan kecerdasannya menjadi Allah, apa salah? Enggak. jadi ada Allah yang asalnya tidak punya apa-apa lalu diberikan sesuatu. Karena Allah di Kristen itu bukan manusia, bukan nama pribadi, tapi sesembahan. Iya, terserah lah. Jadi ada Allah yang dia asalnya tidak punya sesuatu tapi diberikan oleh Allah yang lain sehingga dia menjadi punya kapasitas sebagai Allah gitu. Bukan Anda Anda bilang pertanyaan diberikan salah. kekuasaan katanya tadi. Saya kasih contoh bisa ya. Silakan. Kang Chang kan berbicara. Saya kenal Kang Chang karena ada profilnya. Tapi Kang Chang mengeluarkan kecerdasan. Saya kenal Kang Chang itu karena dari suaranya, dari firmannya, Betul. perkataan kata-kata sampean. Betul. Nah itu perkataan kalian itu, Kang Chang itu yang menjadi manusia. Mana ada Tapi perkataan sama saya jadi dari- manusia? Ada aja kok Mangrub. Saya Tolong kasih tunjukkan contoh. perkataan saya jadi manusia. Ini Kang Chan diskusi entah kemana-mana. Dia beranalogi Kang Chan. Saya kasih jadi aku yang analoginya. pusing. Di mana Kok jadi aku analoginya pusing? perkataan saya jadi manusia atau jadi Kamu lihat makhluk? di Yohanes, Kang lihat Chan di itu Yohanes. bukan analogi ke, ilahi. analogi ke saya. Masuk Di angin mana juga nih orang dari dulu Kang Chan ada diskusinya. profilnya, saya setujui itu analogi yang bagus. Kang Chan ada suaranya, setuju itu kias yang bagus. Sekarang suara saya jadi manusia di mana? Saya Yohanes nggak pernah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Ini iman Kristen. Bagaimana kamu memahami? Kamu nggak punya Roh Kudus. Bagaimana kamu memahaminya? Sekarang Pak Mangrub Nggak punya bisa. Roh Kudus sekarang. Yes. Bagus. Makanya saya Terangkan percaya bagaimana Kristus. caranya firman menjadi daging. Firman menjadi berkenosis lah. Allah mengosongkan dirinya. Apa arti berkenosis? Mengosongkan diri, merendahkan diri. Oke, berarti Untuk daging itu menjadi bukan hamba. Allah. Bagaimana? Jadi firman Ya, yang manusia Allah yang menjadi yang enggak. bukan Allah. Manusia enggak, karena dia tujuannya untuk menyelamatkan manusia, untuk Oke. Berarti firman yang Allah menjadi makhluk yang bukan Allah. Menjadi manusia, langsung aja to the point, nggak boleh muter-muter, nanti tambah bingung. Oke, menjadi manusia. Jadi firman yang Allah menjadi Yes. manusia yang bukan Allah. Yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, tapi Iya. keilahiannya tetap ada. Katanya sudah mengosongkan diri.
Ya mengosongkan diri saat kamu dengar kata-katanya seperti apa. Contohnya dia makan itu dia lagi mengosongkan diri, tapi hakikatnya Bagus. tetap apa ada. Loh, mengosongkan diri ada gimana? Berarti nggak kosong kalau gitu. Apa arti Loh, kosong? mengosongkan diri itu dia Apa- dia bisa Apa arti kosong? dia seperti manusia biasa, dia punya emosional gitu kan. Nah, kalau kosong masih ada atau tidak ada? Sudah tidak ada. Ya tetap ada orang dia ilahinya. Bukan kosong itu kalau masih ada. Loh, mengosongkan diri itu artinya jasmaninya dia mengambil rupa seperti manusia biasa biar dia bisa Ah. berkata-kata dengan manusia. Nah, jadi mengosongkan diri itu dia tidak ada Allah di situ kan? Yang memang nggak ada, tapi kan dia Ah, bisa bagus ada lah. untuk memberikannya. Berarti ada Allah yang berupa firman menjadi manusia yang bukan Allah. Allah menjadi bukan Allah gitu. Allah bukan menjadi apa, Bang? Allah menjadi bukan Allah. Firman yang adalah Allah menjadi daging yang bukan Allah gitu. Ya tetap Allah, orang dia jadi dari Allah. Lah katanya sudah tidak ada Allah di situ. Loh, nanti ayat lah. Karena ini kita saya ikut perkataannya Kang Cang, karena kita kembali ke ayat yang lain, dia mengatakan dia berkuasa untuk segalanya. Yang berkuasa itu telah mengosongkan diri dari Allah atau belum mengosongkan diri dari Allah? Seperti yang Kang Cang tadi bernarasi bahwa Yesus dan aku dan Bapa adalah satu. Ada bukan Itu satu apa dua. namanya? Dua. Kok satu? Ada Iya. kok belum. Endingnya apa? Yesus Dia dan mengatakan- Bapa adalah dua. Enggak ada satu. Mana ada satu? dua? Mana ada dua? Yesus berapa? Saya tanya. Sebentar saya tanya abang, saya senang tadi abang tanya Yesus dan Bapa adalah satu. Sekarang Ada dua. Abang mana Dua. ada ayatnya Yesus mengatakan dia Bukan ada ayatnya, dua? saya tanya Yesus satu atau dua? Yesus. Yesus kenapa? Yesus itu ada berapa? Mana dagingnya ya satu aja bang. Ya satu bagus. Allah ada Bapa ada berapa? Bapak ada roh, nggak bisa kelihatan. Bukan, saya tanya Bapak itu ada berapa? Bapak satu lah, satu Bagus. pribadi. sumber Bapak itu. satu, Yesus satu. Satu tambah satu sama dengan? Yesus satu, Bapak satu. Kamu Sama dengan? maksudnya Bapak ada anak. Iya, Yesus satu, Bapak satu. Sama dengan? Dengar, kamu luar secara manusia tuh nggak boleh bergabung-gabung gitu, nggak ada Macet. Kau tanya matematika macet. Nggak usah bergabung. Ya kan Yesus yang satu, kata Yesus, dan Bapa yang satu. kamu sama kayak dengan? receh. Coba kamu tahu ulang kata-kata pelan-pelan biar ingat kata-katamu sendiri Kang Cang. Gimana? Yesus adalah satu. Maksudnya gimana sih? Yesus ada adalah berapa? satu. Otomatis dia satu lah di situ. Satu, bagus. Bapak ada berapa? Bapak satu pribadi, Allah itu Bagus. sendiri. Yesus satu, kata Yesus. Aku Yesus yang satu dan Bapa yang satu adalah Nggak ada ayat, Oke. nggak aku lah nggak lihat. Sejak Yesus aku lahir, satu, nggak pernah Bapa Alkitab satu tulis itu. sama dengan satu Nggak, tambah satu sama dengan Nggak. Sebentar, saya tanya balik. Kamu ada nggak ada dalil nggak ada Yesus satu, Bapa satu, ada nggak di situ? ada 1 Timotius pasal 2 nomor 5. Dibaca, tolong dibaca. Hanya Mana ada satu Allah itu Esa. Dan Oh, ya, Esa iya, pula benar. perantara. Iya benar, makanya saya ada Seperti dalil. tadi abang Esa pula dengerin dulu, Anda seperti kita tadi. dalil. Saya kasih dalil sekarang. Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dan hambanya, yaitu Antropos Yesus Kristus. Manusia Yesus Iya, Kristus. betul. Allah satu yang bukan manusia. Yesus satu Betul. yang manusia. Sekarang saya Betul. tanya, satu tambah satu berapa? Satu. Nah kan? Nah betul. Goblok dia. Tepuk Ya, tangan. biar Satu tambah satu bukan satu. Macet. Kamu Belajar matematika macet. dokter saya tuh dokter pribadi saya sampai ngalah. Mulai sama macet. Lanjut. Belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tanya dokter dulu baru ke saya. Soalnya pas itu dokter tuh pasien saya, dia pasien saya tuh pasiennya. Ini. Maaf pasienku, saya nggak bisa membela Anda karena berisik di sini. Lanjut. Inilah dia Kancang, kalian nih. kancang. Satu. Gini lah. Kenapa gini ya? Makanya saya bilang, kenapa Paulus mengatakan kami bodoh? Betul itu. Bentar, Kancang, Bahkan sebentar. begini. Saya kasih tahu hal yang sebenarnya. Coba. Kita tuh Allahnya yang esa. Tapi bagaimana kebagaimanaan Allah itu ceritanya. Ya, baru saya Makanya kamu bilang tanya kebagaimanaan kepada- itu esa. Kamu biar tanya satu mau tambah satu diapain lagi tambah satu bagaimananya? seharusnya tiga tapi tetap satu karena Iya, kebagaimanaan barusan Allah Anda Kristus. bilang Allah itu esa. Lalu bagaimana Allah bagian dikejelasan barusan Allah itu esa. Satu, Itulah satu. bagaimananya. Apalagi Iya, yang mau ditanya kebagaimanaan bagaimananya? Allah. Kebagaimanaan itu menceritakan kebagaimanaan Ya Allah esa. bukan. Ya itu jawabannya. Bagaimana Ya, Allah kamu- itu? Dia esa. Ya, Ngapain ya, ditanya dokternya- kebagaimanaan? Loh iya betul ini bagi Kristen. Kalau kamu harus buang dokternya kalian dulu. Kalau tanya iman Kristen bagaimana bisa sama? Lah, Kan nggak barusan mungkin. kenapa menjelaskan Allah itu esa?
Ngapain lagi ditanya kebagaimanaannya? Ngapain lagi? Kan udah dikatakan barusan Allah itu esa. Nah, itu bagaimananya Allah? Sekarang kamu tanya umat Kristen, nanti keluar kamu tanya major kayak siapa kayak. Kamu tanya Kristen tuh punya berapa Allah? Satu aja. Kamu makanya nggak usah dungu. Nggak boleh. Yang nggak mana? boleh Siapa mimpi namanya? Yang satu itu siapa namanya? buruk. Siapa? Allah itu tuh yang bukan siapa punya namanya? nama. Nggak ada nama Allah di Kristen. Lalu Yesus apa Yesus? Macet. Macet. Yesus itu Karena nama matematika manusianya. macet. Hah? Yesus bukan Allah. Nama Jadi salah. manusianya. bukan. Ibrani 1 Nama nomor 6 manusianya. salah. Nomor 8 salah. Ketika Allahnya mengatakan nggak ya Allahku, Allah, ya Allah kepada Yesus salah. Karena Ya, Yesus Allah bukan itu Allah. bukan nama. Allah itu bukan nama, sesembahan. Jangan keliru. Macet. Kalau matematika macet. 100 sampai 200 orang di sini jangan mengatakan bahwa Allah. Soalnya aku adalah aku, nggak pernah bilang aku namanya Elia, nggak pernah Allah Oke. mengatakan. Berarti demikian. Yesus itu bukan nama Allah. Bukan, karena nama Yesus itu nama manusianya. Bagus. Berarti nama Yesus bukanlah nama ilahi, bukan Allah, Nama betul? gelar Kristus, namanya yang datang ke menebus manusia itu namanya Yesus Kristus. Bagus. Jadi Yesus bukan Allah, tetapi Yesus bukan Allah. Nah, dia Allah, tapi bagus. Allah itu bukan namanya Yesus. Yesus bukan Allah. Allah tuh nggak ada punya nama maksudnya. Oke, saya tanya gini. Yesus itu Allah bukan? Yesus Allah. Bagus. Siapa nama Allah yang ada di Yesus itu? Nggak ada namanya. Gak ada namanya. Berarti Yesus nama Allah atau bukan nama Allah? Bukan nama jasmaninya, nama manusia. dagingnya. Betul, siap, bagus. Bang Berarti Majo, ngapain tanggapi mereka? Pandangan mereka terhadap Allah beda dengan pandangan Macet. Lagi. Macet. Mungkin Daniel bisa nambahin ada aja Daniel. kemarin Bang Glenn ini. Daniel, Ya, Bang Daniel, Daniel, jangan Bang ikut Daniel ini mereka, oten asal juga betul. Bang Daniel ini. Silakan satu-satu ya. Nggak bisa bang. Kita ini punya cara pandang terhadap Allah sama mereka. apa Betul, cara pandangnya? saya Coba bilang, jelaskan apa mereka cara pandangnya. Daniel. Coba Saya apa cara ikuti pandangnya? mereka biar Mereka Bentar, berkata saya jelaskan mereka apa ke dalam. pandangan Anda terhadap di sisi lain ada apa hadis pandangan yang Anda terhadap berkata Allah? mengusap dan mencium hajar aswad dapat menghapus dosa. Betul? Itu kan Masalahnya apa? ya jelas yang berhak menghapus dosa itu hanya Allah Tuhan. Betul lah. Ketawa dengan Apa kebohongan masalahnya? kalian itu. Apa masalahnya? Tuhan memerintahkan lewat sebentar. nabinya, dengerin. Tuhan memerintahkan lewat fokus saya nabinya. dulu. Daniel mute sebentar. Fokus saya. Kamu fokus saya dulu, Cang. Gak boleh lari-lari. Iya. Saya dokternya mengajarkan saya agar tertib, nggak boleh berantakan. Ayo, Iya. Dok, Yes. tolong Oke, keluarin Yesus saya. Allah bukan? Yesus adalah Allah. Bagus. Yesus adalah nama bukan? Nama jasmani manusianya. Nama jasmani. Jadi apakah Yesus pernah tidak menjadi jasmani? Bagaimana? Apakah Yesus pernah tidak memiliki jasmani? Pernah, bukan tidak pernah, pernah. Yang Asalnya daging itu, Yesus asalnya tidak memiliki jasmani, lalu berubah menjadi Bang, memiliki jasmani gitu. Kang Cang, sebentar saya tanya ya. Maksudnya kamu pertanyaan aja, jangan kayak huruf Arab, baca dari kanan ke kiri. Ya, dari kiri ke kanan, kayak Indonesia loh. Jadi tanyanya yang Ya, jelas. dari kiri ke kanan. Banyak bacot kau Daniel, babi kau. Diam. Sekarang saya dari kiri ke kanan. jangan bilang Apakah orang Yesus babi, itu dia asalnya tidak punya jasmani lalu berubah menjadi punya jasmani? Itu hak prerogatifnya Allah. Nggak boleh kamu. Iya, itu saya tahu. Sekarang saya Oke. tanya, apakah Yesus itu asalnya tidak punya jasmani lalu berubah menjadi punya jasmani gitu? Betul sekali, karena kamu pernah melihat Abraham Bagus. sebelum orang Bagus. sebentar, jangan bagus-bagus dulu, nanti tanya terus. Karena orang itu mengatakan bahwa umurmu belum 50 tahun, apakah kamu sudah melihat Abraham? Yesus menjawab apa? Sebelum Abraham lahir atau jadi, saya sudah ada. Bagaimana kamu tanggapi itu? Ayo. Hikmat Salomo juga di dalam Amsal 21 ada. Aku ada sebelum dunia ini ada, sebelum samudra raya ada, sebelum zaman Betul, karena purbakala. dialah. Makanya kamu Apa bertanya Yesus? Apanya yang Yesus sudah ada? Cuman jadi firman, ini hikmatnya Salomo ada, bahkan sebelum purbakala ada. itu karena Yesus sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Yesus itu ketika Abraham ada, menurut Kristen, dia masih Iya. firman, kan begitu? Iya. Zaman Abraham klaimnya. Tapi hikmat Salomo apa sebelum zaman dunia purbakala ada? Mana yang lebih tangguh, lebih hebat? Yesus yang firman ataukah hikmat itu? Oke, dengar saya, layarmu kayak Nasdem itu, makanya kamu nggak pintar-pintar, dengar ya. Layar backgroundnya kayak Nasdem ya.
dengar bang. Wah, bobo Karena dia bobo tidak partai dari yakin lo Bang Rup, woi. dengar. Tanyalah ahli kitabnya sini bang. Sebentar dulu, santai dulu. Bobo partai ketemu Sekarang apa? kalau Ketemu kita apa? melihat contoh Ketemu di dalam apa? buku yang Pak Mangrub tadi bawa, dengerin. Ya, Buku saya tanya Ibrani dokter yang dulu. nggak jelas, dengerin. Ibrani pasal Tanya. 13 nomor 8. Enggak, sebentar, Dikatakan dokter, tolong. Yesus orang yang sama. Dia sama, tidak berubah tuh, tetaplah sama. Dari dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Siapa yang Betul, harus saya sampai percaya? akhir zaman dia tidak berubah karena dia adalah roh Allah dari itu dulu. sendiri. Dari dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Siapa Yes. yang harus saya percaya? Mangrub yang mengatakan Yesus hasil perubahan, atau Ibrani 13 nomor 8 yang mengatakan Yesus tidak berubah? Ibrani. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak Nah. berubah. Nah, tidak berubah. Yesus Kenapa Mangrub bilang berubah? Mana belum berubah? Tadi katanya firman, lalu menjadi manusia. Itu ayat itu karena Yesus sendiri mengatakan itu, firman Allah mengatakan demikian. Nah, ganti lagunya gitu. Tuhan Yesus hasil berubah. Gitu ganti ayatnya. Nah, terserah kamu nyanyi aja, nanti endingnya kamu bisa dikirim ke Hasil neraka. berubah. Gitu kan? Tuhan Yesus telah berubah. Dulu disunat, sekarang udah enggak disunat. Sebentar. Ini Kang Cang dulu satu-satu. Ya, siapa yang dipercaya Yesus itu hasil perubahan atau tidak berubah? Ibrani 13 nomor 8. Dari Ibrani itu, Bang. Nah, Dari Ibrani. berarti salah yang mengatakan firman menjadi manusia Nanti menjadi Yesus. sama dengan Wahyu Alfa dan Omega, dia tidak pernah Makanya berubah. saya bilang firman menjadi manusia menjadi Yesus itu salah karena Yesus tidak berubah. Itu tujuannya, itu asbab nusulnya seperti itu. Iya, tidak berubah kan? Berarti yang mengatakan Yesus hasil perubahan Sama, salah. sekarang dia naik pun tidak berubah. Itu untuk menyelamatkan kita yang partai Nasdem ini. Memang betul Yesus tidak pernah berubah. Kenapa Kristen mengatakan Yesus berubah hasil perubahan dari firman? Kenapa? Mana Kristen mengatakan dia berubah? Menurut Yohanes 1 nomor 14? Ya, siapa 1 itu Timotius Kristen? pasal Apa 13 siapa? nomor 6? Itu siapa yang mengatakan demikian? Karena Kristus sendiri mengatakan demikian. Paulus? Bukan Paulus. Itu 1 kamu tanya Timotius itu siapa yang nulis? Itu siapa yang tulis? Kok 1 Timotius, 1 Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14 yang nulis ini himne Platonis. Iya, itu bukan Paulus. Kamu salah kan? Ya, himne Platonis. Bukan Yesus, nggak ada urusan dengan Yesus. Bukan Elohim, bukan Yesus, bukan para nabi. Iya. Coba sekarang saya tanya, konsep mana di dunia ini yang mengatakan bahwa Tuhan turun menjadi manusia? Tidak ada konsep karena itu Allah sendiri yang mengatakan demikian. Ada. Belum tahu, Pak Maruf kurang main, mainnya kurang jauh. Konsep Pokoknya paganisme. saya sesuai dengan Alkitab. Jadi seperti di Quran, saya percaya Bagus. Quran. Sekarang buka dalilnya di dalam Biblos. Kisah para Rasul nomor pasal 14 nomor 11. Langsung dibaca, Bang. Langsung dibaca. Mereka berkata, dewa-dewa itu telah turun menjadi manusia. Di dalam kerangka kepala di dalam kerangka kepala orang-orang non-Yahudi itu, ketika datang Barnabas dan Paulus, dia mengatakan apa? Katanya, dewa-dewa telah turun menjadi manusia. Apa dewa-dewa telah turun menjadi manusia? Barnabas dikatakan Zeus, Paulus dikatakan Hermes. Siapa yang berkata? Orang Arab? Bukan. Orang Yahudi? Bukan. Orang Bani Israel? Bukan. Siapa? Orang Yunani. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kisah para Rasul 14 nomor 11, siapa di dunia ini yang punya konsep Tuhan menjadi manusia? Jawab. Nggak ada. Paganisme. Saya tunjukkan. Nggak ada atau saya nggak tahu. Tapi yang Dibuka jelas ada. makanya, Pak Mangrub buka. Saya tunjukkan ya, bentar. Ya supaya nanti jangan bilang nggak tahu lagi. Bentar. Ini pura-pura pagan ini, padahal benar pagan. Nih. Ya. Islam mungkin pagannya. Tunjukkan buktinya. Nih. Tunjukin aja. Lihat nih. Lihat. Injil itu kebenaran itu APR. Kristus. Dengerin dulu, Pak Mangrub. Ya. APR pasal 14 nomor 11. Tuh. Apa konteksnya di situ, Bang? Paulus datang sama Barnabas. Ya, banyak ke ini konteksnya dulu, kota apa tidak namanya? kita. Bentar. Kota ini nih. Konteks. Kota apa ya? Lupa lagi saya. Konteks. Nah, ini nih. Listra dan Derbe. Oke, bukan Yahudi nih. Dengerin dulu. Lalu datang. Orang-orang di sana ngomong apa? Coba. Apa yang di kepala mereka? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka tuh berseru dalam bahasa Likaunia.
dewa dalam kepala mereka nih. Dewa-dewa Ya. telah turun. Ini ada orang nih ya. Ada orang datang ke sebuah kampung. Lalu orang itu berbicara begini begitu, lalu melakukan hal-hal yang dianggap luar biasa dan lain-lain. Lalu orang-orang kampung itu bilang, memandang orang-orang itu apa katanya? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Yang ada di kepala orang-orang Yunani itu begitu. Di kepala mereka, dewa-dewa itu turun dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, bapaknya dewa. Paulus mereka sebut Hermes. Jadi dewa-dewa turun ke jadi manusia. Ini konsep pagan. Apa yang ada di kepala Kristen sekarang? Kristen mengatakan Tuhan menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Oh, Kang Chan bukan pura Allahnya tapi firmannya. Firman adalah Allah katanya. Terus bagaimana dengan nubuatan 1 Timotius para nabi? pasal 16 pasal 3-16 mengatakan bahwa bernubuat nabi-nabi menjadi rupa, dengarin dulu. Nabi Mika Telah mengambil rupa manusia. Konsep dari mana? Dari pagan ini, pemikirannya pemikiran pagan. Apakah ada di kerangka kepala Yesus seperti ini? Agak ada. Yesus mengatakan, guru yang baik, bagaimana cara kita mendapatkan hidup yang kekal? Kata Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik saja, itu Allah. Yesus sudah mengatakan, aku itu adalah Allah yang turun menjadi manusia aku. Nggak ada begitu. Jangan Betul, membunuh, jangan karena- berzina, dan lain-lain. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka Betul. mengenal engkau ya Bapa, satunya-satunya Tuhan yang benar. dan Tidak melakukan ada mengatakan kehendak Tuhan Allah. yang benar lalu turun dalam rupa aku Yesus, nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, di ajaran mana di dunia ini yang meyakini Tuhan atau dewa-dewa turun dalam rupa manusia? Jawab. Kalau menurut saya Islam. Coba gini dia nuduh, coba jelasin sama saya arti paganisme itu apa. Ayo, jangan sembarangan kau, paganisme itu apa? Kau sembarang dulu nggak ngerti kau, paganisme itu apa? Jawab. Apa bagaimana? Jangan soal baca. Apa itu paganisme? Apa itu arti paganisme? Saya nggak tahu pagan. Itu kenapa kau nuduh Islam, babi? Hah? Iya, karena Islam sendirilah mungkin gitu. Tuduh, makanya cari dulu tahu, cari dulu aja. Saya dari Coba. tadi Diam kau, saya diam tadi kau. nggak panggil Kau Chan jangan belum nuduh babi kau. loh. Kamu Tapi ajarannya kau gitu ya. nuduh kau, ya. Kau nuduh kau. Jawab dulu, apa itu paganisme? Cepat. Pagan karena dari Cepat. Semitik kan kita dari Apa dari arti paganisme? agama-agama Apa arti paganisme? agama Semitik Apa arti semua. paganisme? Arti paganisme apa? Contohnya kamu cium batu Hajar Aswad. Paganisme apa artinya, Apa goblok? pentingnya? Jawab. Apa paganisme? Jangan nuduh kau. Glenn, Cepat. kamu kok mulutmu sobek gitu ya? Kenapa? Biarin. Kenapa Biarin memang? orang tuamu ajarin kamu gitu, nggak boleh. Iya, mamamu lonte. Kenapa? Kau nuduh Enggak. sembarangan kau. Saya orang Nuduh tua nggak sembarangan pernah kau. ajar seperti itu, Bang. Nuduh kau sembarangan. Nggak Saya suka soal mengasihi dituduh. Anda, saya Kau menampung nuduh, Anda. kau nuduh, kau anjing, ya, kau nuduh. Iya, nggak Ya, apa-apa kalau dikatakan. Mangrove dibaca dulu nih, pagan ini apa nih? Pagan. Arti pagan itu apa? temannya, nggak Nah, temannya pagan. mengatakan Apa? saya anjing babi itu Nanti benar dulu, nggak? sebentar dulu, santai. Memang. Kata Yesus Kau itu. nuduh kau. Enggak, Itu Yesus tanya yang dulu. bilang. Kami kan kitab Ya itu, kebenaran. dengerin. Kalau kamu kita kan lihat nggak ini benar, data. bagaimana Jangan kamu bilang kata ini data nih. Pagan adalah istilah yang Ya, digunakan saya nggak untuk belajar menggambarkan. itu. Sebentar dulu ini data ini, jangan dulu. Anda Nah, mau saya nggak nanya. penting di situ, Bang. Nggak penting urgensinya Ini apa tentang penting. itu. Ini untuk melihat apa Enggak, Kristen enggak. akan pagan atau Penting bukan. buat Untuk temanmu yang menggambarkan Glenn itu. orang-orang Glenn yang kan tidak orang percaya iblis pada kan. agama atau menyembah lebih dari Ya, satu dewa. Yesus Ya. dewa, iya. Bapak Ya, dewa, iya. terserah. Roh Kudus dewa, iya. Ya, Ada berapa terserah. dewa di situ? terserah, Bang. Yang penting mulut saya nggak sobek seperti berarti yang temanmu. pagan adalah- Ajarannya jelek. Yang pagan adalah Yang saya maki itu kau, bukan agamamu ya, goblok. Temanmu Yang kok saya maki itu ajarannya kok kau. jelek ya? Yang saya maki Tapi itu nggak- kau, bukan agamamu. Tapi nggak boleh, Paham? Bang. Nggak boleh. Saya punya Loh, yang Suka dilakukan saya. Yesus itu. Yesus Suka itu saya. mengatakan kepada perempuan Samaria, anjing. Kancang. Loh, Yesus yang Kancang. mengatakan bukan Nuduh, Glenn nuduh cuma ngikutin sembarangan doang. kau. Kancang Nuduh dia cuma mana ngikutin sama doang. sekali. Islam tuh Nggak kenapa? percaya dia. Izin Ikhwan Fillah, izin. Masya Allah. Begini ya Pak Mangrove. Dokter, tolong bela saya dulu. Ya, Itu dua orang. gini. Izin Pak Mangrove ini. Jadi Pak Mangrove itu ketika bernarasi harus hati-hati. Kenapa? Karena begini Pak Mangrove, ketika Anda mengatakan Islam ajaran pagan, maka Anda harus berani membuktikan. Nah, seperti barusan Kang Chan gitu kan. Ketika Kang Chan berani mengatakan Kristen ajaran pagan, tapi Kang Chan ini bawa data.
Nah, ketika Pak Mangrove mengatakan Islam ini ajaran pagan, mana datanya? Silahkan ditampilkan, saya gedekan ya. Silahkan Pak Mangrove, silahkan. Dokter, kamu Saya di kemana kebon. aja, Kak? Saya di kebon. Saya di kebon. Saya udah besarkan Pak Mangrove, silahkan dibuka kameranya Pak Mangrove. Silahkan, ini ada Ustadz Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dokter, sebentar. Saya kan udah bilang, saya nggak belajar ilmiah itu, saya nggak belajar. Kalau gitu Karena mendengarkan, ditanyanya kalau di gitu muka bumi. mendengarkan. Mangrove, ditanya dengerin. Kalau tidak belajar, Cang, kalau gitu dengar saya dulu. mendengarkan. Cang, kamu dengar saya dulu. Dengerin dulu, dengerin. Tadi Kalau saya Anda dengar tidak kamu belajar, ya. Anda mendengarkan. Anda Kamu bisa tadi mendengarkan. saya dengar kamu ya. Anda Tapi mendengarkan nggak tidak? boleh. Anda mendengarkan Saya dengar, tidak? makanya saya mau Telinga jawab. Anda dipakai dengar tidak? Kamu Mata tuh Anda dipakai belajar melihat dengar tidak? orang nggak? Saya tanya, di mana yang tertulis dewa-dewa turun dalam rupa manusia? Di Al-Quran atau di Biblos Anda? Ya tadi memang di Biblosnya. Di Biblos. Sekarang saya Apa tanya, konteksnya? Saya apakah tunjukin Tuhan kamu. meyakini, apakah Kristen meyakini bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia? Itu Kisah Para Rasul 14, baca terus ke bawah. Paulus duduk mengoyakkan bajunya karena dia dituduh sebagai dewa. Jadi Anda tuh baca Kang Alkitab Chan, itu ini Musafir disapa dulu Kang Chan, maaf di sini berisik Kang Chan. Sapa dulu Musafir ya, setengah dibaca bagaimana ini? Lah justru kan Paulus menolak tuh. Saya hanya manusia biasa. Kenapa? Karena dia menolak kerangka berpikir orang Yunani itu. Nah sekarang di dalam kerangka berpikir orang, dengerin dulu. Di dalam kerangka berpikir orang Yunani, di dalam kerangka berpikir orang Yunani bahwa dewa-dewa turun menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah Kristen meyakini Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Jawab. Ya percaya. Sama kerangka berpikirnya dengan Yunani. Ya itu pendapatmu. Bukan pendapat, itu dalil Kisah Para Rasul 14 Iya, tapi Pendapat itu bukan Islam. dibenarkan, Kang Cang. Ya, Kamu itu tuh dibenarkan. Kenapa kalian meyakini Tuhan berinkarnasi jadi manusia kalau gitu? Itu kamu. Itu dibenarkan. Sekarang saya tanya, Kristen meyakini nggak Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Kenapa? Ya memang saudara Yohanes 1 memang Jadi kayak di pasar. Kalau memang bukan beriman kepada Kristen, kenapa? Masalahnya di mana? Imani saja apa yang kamu punya. Pergi ke Arab sana, sembah batu, minta ampun. Sama Sebab di sana Tata, sama batu Tata. itu kan Kacang mengampuni diam. dosa sehabis-habisnya. Gantian, ayo. jangan turun musafir, dokter. Ayo siapa dulu yang menjelaskan? Nah, habis ini saya, ayo. Nah, ini musuh saya ini. Silakan. Apa saya dulu? Ini Saya yang dulu, kami ya? tahu. Ya, Oke. silakan, Dok. Jadi tanda-tandanya pagan dengan samawi itu pertama. Tanda-tandanya samawi itu seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad, Musa, Yesus. Pertama Tuhan itu Esa ya. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:32, Al-Ikhlas ayat 1. Kalau pagan biasanya 3. Misalnya pagan Romawi, dewa itu 3. Jupiter, Juno, Minerva ya. Pagan Yunani, Zeus, Hera, Athena. Pagan Mesir, Herus, Osiris, Isis. Pagan Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah. Yang kedua, Tuhan itu kalau samawi tidak kelihatan. Ya, Keluaran 33:20. Kalau kata Yesus Yohanes 5:37. Kalau Al-Qur'an Al-An'am 103. Kalau ajaran pagan dewa turun jadi manusia seperti Tuhan menjelma jadi Yesus atau Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Nah, itu pagan ya. Terus Tuhan Samawi itu tidak serupa dengan apapun. Seperti di Perjanjian Lama Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Terus kalau di Islam Asy-Syura ayat 11. Tapi kalau ajaran pagan Tuhan serupa wong jadi manusia sudah. Seperti Kristen, terus ajaran dewa-dewa di India. Ya kelihatan mau menjelma jadi manusia. Gitu ya. Kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhanmu berapa, 1. Ya, Markus 12:32. Bisa kelihatan Tuhanmu, Tidak. Yohanes 5:37. Di mana tempatnya? Turun gak jadi manusia? Tidak, tetap di langit. Matius 18:19. Nah, inilah ajaran samawi, ajaran Yesus ya. Tidak menjelma, tidak kelihatan, tidak turun ke dunia. Itu ya. Kalau Kristen, kalau saya teliti, kalau saya nanya ke Yesus, 100% pagan Kristen ini. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana tantangan Anda tentang mengimani Injil? Jangan Taurat atau Injil. Langsung pakai dalil aja, silakan. Dan sekarang Injil bagaimana kalau kamu bilang kamu nggak Semitik, nggak bahasa, nggak pagan?
Saya tidak pagan karena Tuhannya saya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Yesus, Firman Allah Musa. di Quran memerintahkan Anda harus mengimani Injil juga. Sedangkan Injil kamu buang kemana? Saya mengimani Tuhan yang dikenalkan oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Silakan. Nah itu perintah Allah loh, maksud saya Ustaz Tata. Iya, makanya iman saya bahwa Yesus utusan Tuhan untuk Israel, Musa utusannya Tuhan Injil untuk itu, Israel. Yesus itulah tubuh Kristus itu sendiri, yaitu Injil. Oh iya, kata Yesus enggak. Sus, kamu itu Injil. Tidak, firman yang aku terima telah aku sampaikan. Nah, Yohanes 17:8 itulah firman Tuhan. Karena Sus, kamu menerima firman Sus. Iya, mana dalilnya? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang aku terima dari Tuhan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Sus, kok kamu pinter? Iyalah, wong saya bukan pagan. Oke, silakan. Tata ini enaknya tuh dia tanya kasih jawab sendiri. Ya gitu enaknya kalau dekat ke Yesus itu enak. Ada apa-apa nanya ke Yesus. Dokter, saya senang Tata ini memang kalau ngecap juaranya ini kecap bangau itu. Coba saya nanya ke Kristen. Kristen, siapa Tuhanmu? Coba. Hah? Tuhannya Kristus itu yaitu tubuh, yaitu Injil itu sendiri, sang Injil. Oh, Sus, Tuhannya Kristen beda Sus dengan Tuhan kamu. Sus, kalau Tuhanmu kan Allah Bapa di langit. Kalau Tuhannya Kristen Injil, Sus. Loh, Injil itu kitab saya. Firman yang aku terima dari Bapa kok dijadikan Tuhan? Parah otan ini kata Yesus. Makanya Ustaz Tata, makanya Injil perjanjian lama baru tuh hidup, nggak mati dia. Hidup. Karena Yesus itu memberitakan Injil, ya banyak ayatnya. Sus, kamu itu menerima Injil mana Sus? Ini Tata ya, Lukas 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Loh. Sus, Injil yang mana? Ya itu Injil yang aku terima. Ya, Lukas 20 ayat 1. Gitu ya. Berarti itu Tuhanmu. Yang disampaikan oleh Yesus ke mereka ini Tuhanmu gitu. Kitab itu gitu. Nah, silakan. Pokoknya kamu ngomong apapun tak laporin ke Yesus loh. Biar tahu rasa. Dok, Pak Mangrub, pasienku cobalah belajar banyak dari Ustadz Tata ini. Ustadz Tata kalau ngomong itu bukan kaleng-kaleng, tapi semuanya pakai data. Jadi Pak Mangrub ini harus belajar banyak Bible dari Ustadz Tata. Silakan Pak Mangrub, silakan. Biar sembuh penyakitnya. Silakan. Ustadz Tata panggil bilang sus itu suster di rumah sakit ya. Sus Enggak, gitu. maksudnya gini, Yesus gitu maksud Ustadz Tata. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Biblos, Ustadz Tata itu langsung menanyakan ke Yesusnya gitu, bukan ke Kristen. Lanjut. Boleh saya tanya? Boleh, silakan. Boleh, Lajaru, silakan. Musa dan nabi-nabi Yahudi, mereka kenalkah Allah SWT? Setahu saya mereka Musa kenal sama Tuhan Allah SWT. Iya. Ulangan 6 ayat 4. Dengar Israel, pakai Tuhan hadis, pakai Quran. Pakai Quran, kok pakai Taurat. Udah pakai Al-Quran sama. Innani anallah. Sama. Musa juga mengatakan ya bahwa yang memperkenalkan diri kepada Musa Allah. Tapi dalam kitab dengerin kalau bertanya Ustadz lagi jawab, kamu itu mute, dengerin, jangan ikut ngomong oten kok kayak gini. Lanjut. boleh saya mencela? Silakan. Tapi dalam teks asli kitab Yahudi, kitab Tanakh, tidak ada perkataan Allah langsung. Itu urusan sedangkan kamu. Allah SWT. Kenapa ditulis Allah? Itu urusan kamu. Kenapa ditulis Allah di Indonesia? Salah sendiri. Tidak, maksud saya teks asli Yunani, teks asli Ibrani, kitab Tanakh Yahudi, tidak ada kata Allah langsung. Biarin. Saya bukan Ustadz orang Tata dengar dulu, Ustadz Tata seperti dokter mengatakan kamu patut pada dokter ya, nggak boleh. Ayo. Tidak, sebab Tata bilang Musa menyembah Allah SWT, sedangkan dalam teks asli kitab Tanakh di seluruh kitab tidak ada kata Allah. Allah itu nama pribadi yang tidak boleh ditukar.
Makanya Musa dan nabi-nabi mereka tidak kenal Allah SWT, malah Tuhan mereka. Ya, sudah, mereka coba kamu baca Kejadian dengan 1. gelar Bapa. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Nah, itu Allah kok tetap ada. Itu terjemahan. Biarin, Maksud saya sama dalam suruh teks ditulis Allah. asli. Udah, nggak usah bahas terjemahan. Yang penting Allah tulisannya udah. Silakan, nanya apa lagi? Dalam teks asli tanah Ibrani tidak ada kata Allah. Makanya Musa tidak kenal Allah SWT. Hapus Nabi-nabi dulu, pun baru saya tidak mau kenal nyebut. Allah SWT. Selagi kamu tidak merubah nama Allah itu dalam terjemahan Indonesia, tetap kalau kamu nanya siapa Tuhannya Musa, saya jawab Allah. Kecuali kamu ganti. Nah, silakan. Saya pakai Bible bahasa Inggris. Nah, peduli. Saya pakai Sudah kata kamu ngobrol sama orang God. Inggris sana. Berarti Musa dan nabi-nabi Yahudi tidak kenal Allah SWT. Selesai. Yesus. Apalagi Yesus, jangankan sebagai Tuhan, sebagai nabi lo udah mau. Jangan lari ke Yesus. Udah masalah, biarin. Kenapa? Biarin. Dalam kitab tanah Allah SWT boleh Kalau dikelar ke Bapa Yesus, atau tidak? jangankan sebagai Tuhan, sebagai nabi lo. Tidak mau mereka itu. Allah SWT boleh dikelar Yesus Bapa ngaku atau nabi tidak? di Israel. Markus 6 ayat 4. Gak mau kata Israel. Padahal ngaku nabi loh. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari, Tata. Ya sudah, sekarang kamu mau nanya apa lagi? Fokus Coba. kepada Nah, sekarang Allah kamu mau SWT nanya apa yang lagi? ada Sudah aku yang jawab. mereka kenal. Silakan. Apa? Mau nanya apa lagi? Nanti tak jawab pakai Bible. Ayo. Fokus Qurannya, jangan ke ini. Oke, enggak, dua-duanya, Quran dan Bible. Percuma saya ngafalin Bible. Enggak mau? Ayo. Sebab kamu klaim Musa menyembah Allah Silakan SWT, bertanya. maka Woi, saya tanya. bertanya. Ayo, mau tanya apa lagi? Allah SWT boleh digelar Bapa atau tidak? Si Lazarus ini, Lazarus. Silakan bertanya. Pak Harvest, monitor Pak Harvest. Dokter Mesti nggak Bapak boleh Kristen, gitu, Pak. dokter main milih-milih dokternya. Selamat sore, Protestan Pak Langsung Harvest. bertanya. Protestan. Ya Pak Harvest, saudaraku yang di bawah ya bantu tap-tap layar ya biar kuat komalnya. Silakan Pak Harvest, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya singkat aja. Kalau bahasa Arab itu bahasa Muslim atau bahasa Arab di sana? Ya bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Arab. Terus, kenapa? Ya sudah itu saja. Ya udah, selesai. Silakan, mau nanya apa lagi? Ustadz Tata. Ayo nanya-nanya, dapat diskon 50%. Saya mau tanya, nggak jelas Silakan. ini apa umat Muslim nanti di akhir zaman dosa-dosa saya besar gunung Rinjani itu bisa numpuk ke orang Nasrani itu maksudnya gimana coba tafsir? Maksudnya gini, baca Al-Mu'minun ya, ayat 11 di situ ya, bahwa semua manusia ini masuk surga sebenarnya, asalkan dia mau beriman kepada Allah. Tapi karena Nasrani dengan Yahudi itu tidak mentuhankan Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka yang seharusnya mereka layak masuk surga, Muslim yang masuk. Nasrani dan Yahudi ya masuk neraka. Islam walaupun banyak dosanya, ya udahlah karena kamu dapat warisan surga. Maksudnya ditanggungkan itu, maksudnya Dosanya dokter pribadi Ya, saya yang tanggung iya. gitu, maksudnya. Maksudnya awalnya surga itu diwariskan kepada semua manusia. Tapi karena orang Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman. Mana ayatnya? Ayatnya, Oke, Al-Mu'minun ayat datanya. 10. Coba. Al-Mu'minun dari ayat 9. Bacakan. Oke, saya baca ya. Bacakan. Walladzina, tunggu. Diam. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, serta orang yang memelihara solatnya, ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang akan mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, ayat tersebut dalam arti orang mukmin yang sudah memenuhi syarat akan mewarisi, yakni akan dialihkan kepada mereka surga yang tadinya Allah persiapkan untuk semua manusia. Tetapi karena ada di antara mereka yang kafir seperti Nasrani, Yahudi, maka mereka tidak berhak memperolehnya.
Dengan demikian, surga yang Allah siapkan buat orang-orang kafir tersebut diwarisi oleh seorang mukmin. Ya, awalnya mereka layak masuk surga, tapi karena mereka tidak mau masuk Islam, akhirnya mereka tempat neraka yang mana semua manusia awalnya berhak masuk surga, berhak masuk neraka. Tapi karena orang yang mendapat warisan surga itu orang yang sholat, maka yang dapat warisannya mukmin doang. Gitu maksudnya, dialihkan itu ya. Satu lagi Ustadz Tata yang baik hati, suka menabung, tapi uangnya nggak ada nih. Itu hadis Bukhari 4471 tentang itu, gimana penjelasannya? Apa? Baca. Hadis Bukhari 4471 Ya dibaca saja, langsung saya jelaskan. bahwa kaki aula SWT di dalam neraka itu. Oh, itu coba gimana? kamu baca hadisnya itu, di situ juga surga. Ya, ibaratkan gini, menandakan bahwa ya surga ini akan banyak yang masuk surga umatnya Rasulullah. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, apakah sudah penuh? Kata surga, belum ya Allah. Terus Allah ke neraka lagi, ya, mengatakan ke neraka, apakah kamu sudah penuh? Kan gitu ada hadisnya. Belum ya Allah. Langsung Allah meletakkan kakinya, apakah sudah penuh? Iya ya Allah. Maksudnya apa? Bahwa lebih banyak orang itu nanti masuk surga daripada ke neraka. Coba baca hadisnya. Bukan hanya ke surga, kakinya Allah itu ke surga dan neraka gitu loh. Jangan dianggap loh, masa Tuhan itu ke neraka. Bukan gitu, sama dengan di neraka ada kalajengking, ada ular, mereka gak panas karena dapat ridho dari Allah. Begitu juga ketika ada ayat lalu Allah meletakkan kakinya ke neraka, bukan berarti oh panas, enggak. Jangankan Tuhan yang menciptakan, orang ya, binatang-binatang yang kaki betul kah itu? Menempati ya, Tata, bukan. kaki betul kah itu? Bukan itu dalam keterangannya kiasan. Sama dengan betis Kiasan? Allah Apa telah maksud disingkap, kaki itu juga kiasan? kiasan. Ustadz Tata, di mana hadisnya Apa lagi maksud membantah ayat kaki ini? jadi kiasan? satu Pak Lajarus, kau ini tidak menghargai mangrove ini. Oh, ten ini susah diatur ya. Lanjut, mangrove. Ustadz Tata, di hadis berapa lagi membantah Enggak. ayat itu? Maksudnya? Saya gini, saya baca di situ pertama Al-Quran, makanya kamu harus ingat Qurannya. Lalu saya buka tafsirannya, banyak hadisnya tentang itu. Sayangnya kamu lupa Qurannya, ya sudah, saya jelaskan doang. Karena berangkatnya hadis itu dalam Al-Quran. Di bawah tap layar, bukan berarti menghujat teman-teman, nggak boleh. Manusia tuh makhluk Tuhan, nggak boleh ya. Saya udah sama dokter udah mengajarkan bahwa nggak boleh menghujat sesama manusia. Iya teman-teman, Pak Mangrove ini orang baik ya, orang jujur dan suka menabung. Beliau ini bukan penghujat ya. Beliau ini pasiennya Buya. Sudah 3 bulan jadi pasiennya Buya gitu. Jangan dibully teman-teman. Udah, layar yang di bawah ya. Domo, jangan ngobrol. Saya masih lapar saya. Silakan bertanya lagi. Siap, Cak. Siap. Enggak, ini izin Ustadz, ini Joker ini Muslim apa Kristen? Pak Joker, silakan. Pak Joker, kalau tidak ngomong saya turunkan. Silakan. Gimana? Ya. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Antum Muslim, akhi? Saya Oten. Protestan. Protes. Enggak, Protestan atau Katolik nih? Protes apa Pak? Oh, Protestan. Protestan, siap. Satu-satu ya ngomongnya, nanti kalau Pak Mangrove sedang tidak ngomong, Anda boleh ngomong. Jadi intinya kami di sini ingin ada edukasi. Jadi ngomongnya satu-satu biar enak didengarnya ya. Saya serahkan ke Joker ya. Saya Oke, siap. Siap. Jadi, Pak Mangrove, silahkan Joker, katanya diserahkan sama Joker oleh Pak Mangrove, silakan. ya, silakan Joker. Usahakan jangan menghujat ya, karena room ini adalah room internasional lintas negara ya. Nanti saya Jangan menghujat. menghujat Lanjut. nanti. Lanjut Joker. Lanjut, tanya Ustadz Tata itu. Disuruh nanya malah mute.
Oke, enggak, bising nanti nggak enak kan, bising. Apa Oke, saya gini. jawab dulu, pertanyaannya belakangan. Gimana? Enggak, tadi saya tertarik dengan perkataannya Ustadz Tata tadi mengatakan Allah mengatakan saat kakinya di neraka dia bertanya apakah sudah penuh, kemudian apakah dia lagi bertanya apakah sudah penuh, itu apa Allah tidak tahu neraka itu penuh apa tidak, kenapa harus bertanya gitu loh. Tolong pencerahannya Pak Ustadz Tata. Nah, makanya tiap hadis itu bukan berarti langsung Allah beneran, enggak. Maksudnya itu menandakan bahwa lebih banyak masuk surga nanti. Kalau neraka itu selalu kurang, mana lagi? Buya pasti tahu, pernah mendengar. Neraka itu selalu ngomong, ada lagi ya Allah yang akan dimasukkan. Nah, kalau surga memang terus menerus orang itu. Makanya orang yang di hatinya ada iman sebesar biji sawi, pada akhirnya diangkat oleh Allah, dimasukkan ke surga. Gitu. Ada juga ada dalil itu. Menandakan bahwa banyak nanti berbondong-bondong yang masuk surga itu umat Islam walaupun dia punya dosa, tapi ada sekecil iman sebesar darah, Allah angkat dari neraka, Allah masukkan ke surga. Nah, itu sekelas dengan hadis itu sebenarnya. Hadis itu menandakan lebih banyak ke surga nantinya. Enggak, yang maksud saya yang tanyakan itu. Iya, keterangannya kayak gitu. Maksud bukan, yang saya pikir Allah tidak tahu bahwa neraka itu penuh atau tidak, kenapa Allah harus bertanya, itu maksud saya. Enggak, sama dengan di Bible itu apa beneran? Tuhan gini, mana kamu Adam? Sembunyi. Sampai mendengar suaranya, langkahnya Tuhan. Tuhan mengatakan, di mana engkau Adam? Apakah Tuhan tidak tahu? Kan ada kan dalam Bible? Atau di dalam Bible juga ada Nabi Abraham. Tuhan bertanya kepada Abraham, kan banyak juga ayat kayak gitu. Bukan berarti tidak tahu. Sama dengan dalam Al-Quran, di dalam hadis, Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatmu tidak kuat sholat itu, mintalah supaya dikurangi. Apa kalau tidak tahu? Tahu, tapi sebagai supaya umatnya Rasulullah mikir gini loh, ya Allah, alangkah ruginya saya kalau tidak sholat. Padahal awalnya sholat itu 50 sampai menjadi 5. Biar orang mikir gitu, bukan Allah tidak tahu sampai dikasih tahu Musa. Bukan gitu, hikmahnya apa? Supaya umatnya Rasulullah mikir, ya Allah masa saya malas ya, wong cuma 5 waktu. Awalnya loh 50. Biar mikir gitu. Oke, silakan. Oke, terima kasih pencerahannya. Nah, sekarang gini Pak Ustadz, tadi terkait tentang masalah Musa tadi, Musa. Tadi ada pertanyaan Pak Lazarus ya, apakah Musa menyembah Allah juga gitu kan? Jadi kalau istilahnya apakah Musa yang ada di Alkitab itu juga sama dengan Musa yang ada di Al-Quran ya? Orang yang sama maksud saya gitu. Di dalam diutus oleh Allah. Habis ngomong di mute Pak Joker, noise Pak. Habis ngomong di mute ya. Lanjut, Ustaz Tata. Di dalam Islam itu semua para nabi itu diutus oleh Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Isa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu diutus oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran kata Yakub, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Isa, dan yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi sama semua para nabi itu dalam Islam diutus oleh Allah. Makanya kami beriman kepada semua para nabi yang wajib diketahui 25, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oke, lanjut.
Saya dulu Joker sebentar, Dimit sebentar, saya dulu ya. Saya sedikit lagi. Ustaz Tata saya mau tanya, benar kalau Ustaz Tata saya itu sebenarnya dari saya pribadi saya akui bahwa umat Islam menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub betul. Tapi dari catatannya dari Ibrahim ya, Ibrahim itu anaknya dari Ismail, ada loh di Quran sebagai anak sulung apa anak bungsu, kan berbeda sama bertentangan dengan Ibrahim yang di Yahudi. Ya. As-Sofat ayat 100. Anak pertamanya Nabi Ibrahim itu Ismail. Ya kalau di sana Ishak kau sulung ya. Loh, kalau dalam Islam tidak bahas sulung atau enggaknya, intinya dua-duanya seorang nabi. Karena Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah berikanlah aku anak. Akhirnya Allah terima doanya, maka diberi nama Ismail. Tuhan mendengar doanya Ibrahim. Kenapa diberi nama Ismail? Karena memang Ibrahim berdoa minta anak, dikabulkan, makanya diberi nama yang cocok dengan permintaannya, Ismail. Tuhan mendengar permintaan Ibrahim, minta anak dia. Itu betul. Kalau itu betul, maksud saya sulung dan bungsu ini loh berbeda nih maksudnya. Di dalam Islam kami memikirkan sulung atau bungsu, intinya dua-duanya ini punya nubuat. Dari Ishak muncul nabi-nabi Israel, Yakub sampai ke Yesus. Dari Ismail akan muncul nabi akhir zaman, yaitu nabi untuk seluruh dunia. Ya betul, saya akui bahwa Ismail memang diberkati Tuhan, betul. Maksud saya termasuk bunda ini apa Siti Maryam itu saudara Harun, sedangkan itu nggak sejaman itu maksud saya. Iya, terus. Maksud saya itu tentang Ukhta Harun itu sudah dijelasin, bukan saudara kandung, bukan. Sama dengan gini loh. Bang Juma saudaranya Ahmad Didat, Tahta saudaranya Ahmad Didat. Maksudnya apa? Dalam hal kalau debat itu menguasai Quran dan Bible. Karena Ahmad Didat Jakair naik ya. Kalau dia debat pakai Quran dan Bible. Berarti saudara di situ dalam hal keilmuan, sama dengan Maryam Ukhta Harun. Maksudnya dulu ada di zamannya Musa, Nabi Harun, soleh banget. Lalu ratusan tahun kemudian ada Maryam soleha. Makanya karena dia dituduh, lu ini tidak punya suami kok hamil. Wahai Maryam Ukhta Harun, kamu ini soleha, bahkan soleh seperti Harun. Kok bisa kamu lahir kok hamil tanpa ibu, tanpa suami? Padahal kamu itu saudara Harun. Maksudnya apa? Kesolehan kamu ini soleha, ini persis seperti Nabi Harun zaman dulu gitu maksudnya. Oke, kalau begitu. Oke, sebentar Bang Mangrove, itu Bang Daniel mau baca data. Silakan Bang Daniel dibaca. Bilang Yesus anak Daud, maksudnya anakku benar. Iya. Betul. Jangan Itu bodoh masalah kau. keturunan Daud. Ada keturunan di situ, nggak tertulis keturunan di situ. Yesus gelarnya keturunan harus dari Daud, yaitu dari keturunan Daud. Tidak ada keturunan di situ, jangan nambahi firman Tuhan. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan demikian? Saya ini dokter. Kalau gini Bang Mangrove, yang dimaksud oleh Bang Daniel adalah kalau ya Ukhta Harun kamu protes mati-matian, kenapa kitabmu kamu nggak protes? Gitu loh maksudnya. Paham kan? Maksudnya gimana? Karena itu di Kristen itu memang Yesus gelari harus keturunan Daud ya, itu dinubuatkan dari Taurat sampai maksudnya penjelasan hadis Rasulullah berkenaan dengan ya Ukhta Harun itu adalah Bani Israel itu sudah terbiasa menamakan putra-putri mereka dengan orang-orang soleh sebelum mereka gitu Gini loh. langsung tak bacakan ya. Nabi itu pernah ditanyakan gini ya. Rasulullah pernah mengutus ke negeri Najran. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadanya, mengapa kalian kaum muslimin membaca firman-Nya, hai saudara perempuan Harun? Maryam 28. Padahal Musa sebelum Isa dalam jarak masa yang amat jauh. Al-Mughirah ibnu Syu'bah tidak dapat menjawab. Ketika ia pulang, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa
Mereka dahulu biasa memakai nama-nama nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Nah, udah dijelasin oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Kesolehannya anak Maryam ini sama seperti Nabi Harun zaman dulu. Gitu loh. Ayo teman-teman sebentar dulu, saya masih maghrib dulu ya, nanti baru saya naik lagi ya. Makasih. Saya Ngapain? udah maghrib di sini ya. Saya ini Ngapain? Apa urusanmu dengan maghrib? saya hormati dokter saya. Kalau di sini maghrib nggak boleh kita. Assalamualaikum Saya kan di lingkaran saya tuh masjid semua bang, nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bonar, wah ini Pak Bonar baru bersuara ini. Dengan saya dulu, saya Pak Bonar sudah Bonar, diam dulu kau Bonar. Banyak cakap kau Bonar. Diam dulu kau Bonar. Saya cuman sedikit saja, soalnya saya tadi kita bilang sedikit saya. Dokter, saya turun dulu ya dok. Ini ada maghrib, nggak boleh. Kamu jangan dulu tuh. Tadi katamu di situ Ismail dan Ishak. Nah, cuman yang saya tanya di Aduh, penyakit sendok patah ini naik lagi, saya nggak senang. Tunggu dulu. Yang disembeli itu yang dituliskan di Bibelmu anak tunggal yaitu Ishak. Emang Tuhan lupa kalau anaknya ada juga Ismail? Kok dikatakan cuma anak tunggal yaitu Ishak? Jawab Mangrove. Kenapa dituliskan anak tunggal? Berarti cuman Ismail punya Abraham itu cuman punya anak satu yaitu Ishak. Kenapa tidak ada Ismail? Yang bilang tunggal itu siapa? Di dalam Bibelmu itu tertulis, coba kamu baca, yang disembeli itu anak yang dikasihinya yaitu anak tunggal yaitu Ishak. Ya Padahal Ishak, kalau Ishak aja yang disembeli. Nah, bagaimana? Bukan Ismail. Oke. Bukan. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan lupa bahwasanya Abraham punya anak Ismail? Kalau yang dikasihi itu sebenarnya itu Ismail, bukan Ishak. Ismail diberkati, tapi janji yang kekal kepada Ishak. Tunggu dulu. Yang tertulis di situ anak tunggal. Yang disembeli itu yang dikasihi itu adalah Ishak. Padahal iya, karena tahu Ismail dari mana? Dari keturunan dari siapa? Coba saya tanya Tunggu dulu. Padahal di situ Abraham punya anak Ismail, betul? Iya, Kenapa betul. dituliskan cuman punya anak tunggal yaitu Ishak? Berarti ada sesuatu yang dicurigai di situ. Penulisan Bibel ini tidak jelas, berarti ada sama Joker ya, sama Joker. Saya mau keluar dulu bentar. Pak Bonar, apa itu pahami ayatnya, makanya jangan suka comot-comot ayat Pak Bonar. Coba kamu baca di situ dituliskan apa? Botol. Saya tanya dulu di Anda dituliskan apa di situ? Coba Anda baca. Ya tadi bacakan tadi apa? Anak tunggal kan? Anak tunggal. Coba sekarang saya tanya, coba baca di situ. Yang disembeli anak yang dikasihinya yaitu Ishak. Anak tunggal. Emang Abraham punya anak berapa? Anak tunggal dari istrinya yang anak tunggal berarti Abraham cuma punya anak satu. Apa Tuhan lupa dia punya anak juga Ismail? Berarti ada penulisan yang tidak jelas di situ. Di situ sebenarnya anak yang dikasih Abraham itu adalah Ismail. Kenapa ditulis? Joker, ada bunyi guk-guk itu di mute dulu Joker. Aduh, noise sekali kau. Joker di mute dulu, sakit kuping. Aduh. Firmannya, ambillah anak yang dikasihi. Itu coba baca. Anakmu yang tunggal itu berarti anaknya cuma satu, berarti di situ ada kejanggalan. Sebenarnya di situ Ismail bukan Ishak. Nah, kalau yang dikasih karena di situ ada selisih berapa tahun baru Ishak lahir. 14 tahun Bonar. 14 tahun. 14 tahun Bonar. Itu saja dari saya ya. Itu saja. Berarti ada penulisan yang tidak jelas di situ. Iya, jadi ada dugaan ini adalah begal nasab ini. Ya, jadi begini. Ismail lahir pada saat usia Abraham 86 tahun kalau tidak salah. Nah, sedangkan Ishak itu lahir setelah Abraham berusia 100 tahun. Artinya Ismail dengan Ishak itu jaraknya 14 tahun. Gitu loh. Nah, bagaimana mungkin
Setelah Ishak lahir, lalu kemudian Tuhan mengatakan anak yang tunggal itu adalah Ishak. Ini kan apa ya, bertentangan dengan logika kita. Gini, yang ingin saya katakan begini, Bang Joker. Pada saat Ismail lahir, Ishak belum lahir, Abraham punya berapa anak? Satu toh? Bonal, jawab dulu Bonal. Ya, bagaimana? Nah, pada saat Ismail lahir, Ishak belum lahir, anak Abraham berapa? Anak Abraham satu dong. Satu. Apakah bisa anak yang satu-satunya itu disebut anak yang tunggal? Bagaimana? Kurang jelas. Apakah bisa Ismail yang satu-satunya itu disebut anak yang tunggal? Iya dong, anak yang bisa. tunggal Ismail. Oke. Nah, sekarang pada saat Ishak sudah lahir, ya, berapa anak Abraham? Ada dua. Ada dua. Apakah bisa Ishak disebut anak yang tunggal? Bisa apa tidak? Tidak bisa dong. Tidak bisa karena anak Abraham sudah dua. Artinya anak yang tunggal itu merujuk kepada Ismail, bukan Ishak. Itu teman-teman Kristen kita ini jarang baca Bibel, tidak mau tahu. Yang penting Roma 10 nomor 9, Yesus itu Tuhan, diselamatkan, Yesus Tuhan, tapi tidak mau tahu apakah betul itu firman Tuhan, apa ini Tuhan lupa. Begitu. Yang penting pokoknya Roma 10 nomor 9, kamu yakini Yesus Tuhan, kamu masuk surga. Itu aja, padahal tidak tahu ini kontradiksi apa tidak ini. Ini Bibel, ini firman Tuhan apa tidak. Nah begitu, itu aja. Karena begini, pendeta cuman satu data saja pendeta kalau ceramah. Cuman itu aja, Roma 10 nomor 9, baru tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Immanuel, Immanuel, gagal dalam cinta. Salah. Pokoknya itu aja menyanyi gereja. Satu data saja baru nyanyi-nyanyi. Itu tidak mau, ini jemaat-jemaat tidak mau baca Bibelnya sendiri. Begini jadinya. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 112 itu runutannya jelas di situ. Pada awalnya Abraham berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya, itu doa Abraham. Lalu kemudian doa Abraham itu dijawab oleh Tuhan. Maka dikaruniakanlah Abraham ini seorang anak, lalu dinamai Ismail. Isma mendengar, El Tuhan, artinya Tuhan mendengar doanya Abraham. Nah, pada saat Abraham memiliki anak Ismail, anak satu-satunya, anak ini paling disayangi, sangat disayang, dipuja, disanjung, dibangga-banggakan oleh Abraham atau Ibrahim. Nah, maka Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk mengorbankan anaknya. Ingat, itu cuma ujian kepada Abraham. Abraham tunduk apa tidak terhadap ujian daripada Allah. Nah, ternyata Abraham ini tunduk dan patuh terhadap ujian dari Allah. Maka berundinglah Abraham kepada Ismail alaihissalam. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Maka singkat cerita, Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, jika itu perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk anak yang bersabar. Itu jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Artinya ujian daripada Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Ismail, dan Ismail setuju bahwa dirinya akan dijadikan korban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sementara cerita yang ada di dalam Bible berbanding terbalik. Ishak justru tidak tahu bahwa dirinya akan dijadikan korban. Loh, katanya anak perjanjian. Mana mungkin anak perjanjian justru tidak tahu bahwa dia akan dijadikan korban? Ini kan gak masuk akal.
Itu loh Bang. Iya. Kayak boy saya tambahkan sedikit. Lanjut Bang Bonal. Oke. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan begini, insya Allah tidak salah, ada Ustaz saya bisa teruskan di dalam Al-Imran ayat 78 kalau tidak salah. Bani Israel itu memutar lidah-lidah mereka dan mereka membacakan Alkitab itu dan mereka berkata itu dari Tuhan, padahal mereka mengetahui itu bukan dari Tuhan. Ada juga data di dalam Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan dengan maksud untuk menjual dengan harga murah. Makanya di dalam Bible juga tertulis di dalam Yeremia 8 nomor 8, pena palsu telah merubah. Itu pena palsu telah merubah hukum Taurat itu. Nah, makanya Kristen ini tidak mau baca Bibelnya. Ini firman Tuhan kok kayak begini kan, begitu. Kok cuma anak tunggal. Nah, terus Kristen ini yang taping di bawah mengatakan begini, oh itu gundik, itu istrinya loh, ibunya Ismail itu adalah istri daripada Abraham. Nah, kalau di dalam Bible kalian itu sebenarnya mengutuk pada Abraham. Padahal di dalam Bible sendiri itu diterangkan apa yang mengutuk Abraham itu apa akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang menghina Abraham akan dikutuk di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalian itu mengutuk Abraham. Itu yang tipping di bawah. Siapa namanya itu John? Kau mengatakan itu gundik. Itu istrinya loh. Ada tertulis dalam Bibelmu. Makanya kamu itu dikutuk. Nanti kamu dikutuk oleh Tuhan. Kalau Islam tidak. Kalau Islam tetap memberkati Abraham di dalam sholat. Tetap menyebutkan Abraham dan keluarganya. Itu jelas. Ibrahim. Itu. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Siapa yang memuliakan Abraham akan dimuliakan. Umat Kristen apa umat Islam yang memuliakan Abraham? Ternyata umat Islam. Itu. Kalau umat Kristen bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan ya bahwa Ismail itu anak tidak sah daripada Abraham katanya. Wow! Pendeta ngomong seperti itu, padahal Ismail diberkati oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Yahudi, gitu loh. Romo, ini ya tamu yang baru naik disapa. Saya izin sholat maghrib dulu ya. Pasti Romo di sana belum masuk. Lanjut, Romo. Lanjut, Abuya. Di sini udah tadi, Buya. Aku boleh nanggapin nggak? Boleh jawab nggak? Go, Bang Masahal. Pertanyaan gini Bang, jika Ismail anak perjanjian, kenapa Ismail tidak punya anak yang nabi juga gitu loh? Kalau Isa kan punya anak Nabi Yakub, ya kan? Ismail kenapa nggak punya anak yang nabi juga? Ayub itu keturunan dari Ismail. Apa hubungannya? Ayub kata kau nabi keturunan dari Ismail. Loh, kalau Romo ini ada si Karentesa Romo. Wah, kalau ada Karentesa seru Komal ini. Kalau ada Karentesa kalian ini pada nih kalian bakalan mabuk kalau ada Bang Karen nih. Halo, selamat malam semua. Selamat malam Bang Karen. Apa nih? Bahas tai apa bahas zombie nih? Aduh. Gimana ini Bang Bonal? Gimana ini Bang Bonal? Begini saja Romo, izin sebelum saya sholat gini, samakan dulu ini Kristen yang ada di atas ini antara Pak Joker, Pak Masaha sama Pak Karen. Pasti ini denomnya ini pasti Tuhannya berebutan mereka. Ini Bang Alfred juga Kristen apa Muslim? Silakan Romo ya. Oke, Pak Bonar. Pak Bonal, ambil alih. Silakan tanya Bang Tesa, Bang Joker sama Bang Masaha. Ambil alih dulu. Oke, bagaimana? Apa? Tadi Pak Bonar bawa ayat tadi kan? Sudah jelas dengan tadi Ismail dan Ishak atau belum jelas? Gini, coba kasih aku ayat di dalam Alkitab, ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Ismail itu anak perjanjian. Bagaimana? Tunjukkan aku satu ayat yang dalam Alkitab bahwa Ismail itu anak perjanjian. Yuk, sekarang saya tanya di dalam Bible itu. Nggak usah. Iya, di dalam Bible kan? Di dalam Bible kau tanya kan? Saya jawab di dalam Bible.
Sekarang kamu baca di dalam Bible itu. tunjukkan. Nanti tahun depan itu baru adakan perjanjian kepada siapa? Saya tanya dulu. Nah, terus yang jadi permasalahan, kenapa kamu berisik itu? Kayak ada apa? Kenapa kamu berisik? Yang saya tanya, yang jadi permasalahan sebenarnya Ayatnya dalam Alkitab, Ismail anak perjanjian Allah dengan Abraham. Joker, aduh, ini dulu lah, kasih kesempatan yang lain lah dulu. Kamu noise sekali, kasih kesempatan yang lain dulu lah. Nanti bisa disambung lagi. Kalau boleh Karen, tahu, silakan. Kristen apa nih? Joker. Dari Kristen apa Joker? Udah, nggak usah mutar-mutar. Kalau memang benar Ismail anak perjanjian yang seperti Islam klaim, tunjukkan dalam Alkitab dikatakan bahwa Ismail itu anak perjanjian, gitu loh. Jangan cuma modal congor loh. Jelas dituliskan dalam Alkitab bahwa Isa itu adalah anak perjanjian Allah dengan Abraham. Kalau memang betul pernyataan kalian bahwa Ismail itu anak perjanjian, tunjukkan ayatnya dalam Alkitab. Joker Kristen apa dulu? Protesan, Katolik, atau Adventure? Protestan. Oke, sudah jangan rocos lah. Kau usah tanya-tanya Ismail. Kau saja keturunan siapa? Emang kau keturunan Abraham? Kau usah nanya gitu. Ya, 2 tahun